Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti, NIM 1901010507. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UAS saya dengan mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu pengertian ABK. ABK atau anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik secara fisik, mental, internal, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan anak dengan yang seusia dirinya. Lanjut, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra berarti mata. Jadi tunanetra berarti individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada seseorang. Kemudian ada beberapa yang mendefinisikan tunanetra. Yang pertama itu dari sudut pandang medis, seorang anak dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki virus 20/200 atau kurang dari 20 derajat. Nah, yang kedua itu jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indera peraba atau tunanetra total, ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat dan menulis tetapi dengan ukuran yang lebih besar atau low virion. Yang ketiga itu setelah itu tunanetra juga diartikan sebagai seseorang yang sudah tidak mampu memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran maupun telah dikoreksi dengan lensa. Nah, kita lanjut. Di sini ada penyebab dari tunanetra. Anak-anak yang memiliki atau yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor yang berbeda dengan yang berasal dari dalam diri mereka ataupun dari luar diri mereka. Ada 3 faktor penyebab dari tunanetra. Yang pertama itu ada faktor presental atau sebelum kelahiran. Yang kedua itu faktor neonatal saat kelahiran. Yang ketiga itu postnatal atau setelah kelahiran. Nah, kemudian cara pembelajaran pada anak tunanetra yaitu pada dasarnya pembelajaran bagi anak tunanetra sama dengan pembelajaran pada anak pada umumnya. Namun ada beberapa yang membedakannya, yaitu ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama itu prinsip individual, yakni suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra. Nah, yang kedua itu prinsip pengalaman pengendaraan. Pengalaman pengendaraan siswa tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh. Nah, yang ketiga itu ada prinsip totalitas. Prinsip totalitas yang maksudnya yaitu pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada diri mereka. Nah, yang keempat itu ada prinsip aktivitas atau aktivitas mandiri. Adalah proses pembelajaran guru dapat menjadi fasilitas atau motivator anak untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri. Dalam prinsip ini proses pembelajaran bukan sekedar mendengar dari anak-anak yang mengalami ketunanetraan sangat tergantung pada indera lain dalam dirinya untuk menyerap informasi di sekitarnya. Nah, lanjut, definisi dari tunarunggu yaitu dalam istilah umum untuk menunjukkan kepada seseorang yang mengalami tuli atau kekurangan pendengaran
yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau ketidakfungsian pada alat pendengaran sehingga mengakibatkan perkembangan bahasa terhambat dan memerlukan suatu pelayanan khusus dalam mengembangkan potensinya. Dalam Gunawan D 2012 mengemukakan orang tuli adalah orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar atau biasanya pada tingkat difabel atau lebih sehingga akan mengalami kesulitan untuk tidak mengerti atau memahami pembicaraan orang lain melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Kemudian sedangkan orang yang kurang dengar adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar biasanya pada tingkat 36 sampai 69 disabel sehingga mengalami kesulitan untuk mendengar tetapi tidak menghambat pemahaman berbicara orang lain melalui pendengaran dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar hearing aid. Nah, kita lanjut. Di sini ada penyebab dari tunarunggu. Penyebab tunarunggu yaitu kurangnya pendengaran pada anak tunarunggu atau kurangnya memahami akan bahasa lisan dan tulisan atau berkomunikasi. Seringkali menafsirkan suatu yang negatif atau salah. Hal ini sangat mengakibatkan tekanan pada emosi itu dapat mengakibatkan penghambatan perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup diri. Nah, cara belajar pada anak tunarunggu itu ada 3. Yang pertama itu belajar bahasa melalui membaca ejaan atau spin reading melalui gerakan bibir. Nah, yang kedua itu ada belajar bahasa melalui pendengaran, memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Nah, yang ketiga itu ada belajar bahasa secara manual atau melalui pendengaran bahasa isyarat. Nah, kita lanjut. Kemudian di sini ada tunawicara. Menurut Heri Purwanto, tunawicara itu adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan artikulasi bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dan lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu ada klasifikasi tunanetra. Anak tunanetra secara umum sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Maka anak-anak tunawicara membutuhkan stimulasi agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Beberapa saran dan media yang diperlukan untuk menstimulus potensi mereka dan menjawab setiap permasalahan yang mereka hadapi oleh anak-anak tunarunggu wicara. Nah, kemudian penyebab terjadinya tunawicara itu ada 4 faktor yang menyebabkan, yaitu faktor pertama faktor sentral. Faktor ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa secara verbal dan spesifik, mengalami keterbelakangan mental, autisme, attention deficit hyperactivity disorder, dan gangguan fungsi kognitif lainnya. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama gangguan pendekatan. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika
motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicara terganggu. Nah, faktor keempat itu ada faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini yaitu saat anak mengalami penekatan dan penganiayaan maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya. Nah, kemudian itu ada yang keempat, itu faktor campuran. Faktor campuran ini yaitu merupakan gabungan dari faktor sentral, periferal dan lingkungan. Nah, cara belajar anak tunarunggu wicara itu adalah tunawicara merupakan suatu kelainan fisik di mana orang tersebut memiliki gangguan dalam berbicara dan berbahasa, tidak bisa bicara. Kelainan tersebut bisa disebabkan oleh bagian hal seperti adanya gangguan pada pita suara, tenggorokan, atau tubuh lainnya, dan bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Tunawicara biasanya dilakukan dengan kelainan yaitu tunarunggu wicara atau tuli. Ada 6 cara pembelajaran dari tunawicara. Yang pertama itu mendapatkan fokus perhatiannya. Yang kedua itu berbicara tidak terlalu cepat. Yang ketiga tidak berbicara di tempat gelap. Yang keempat itu tidak sedang mengunyah atau merokok saat berkomunikasi. Dan yang kelima itu ada lakukan kontrak mata ketika berkomunikasi. Nah, yang keenam itu adalah lakukan komunikasi dengan baik dan sopan. Inilah beberapa materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.